Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang koneksi antar materi kesimpulan refleksi dari modul 1.1. Awalnya kami belum mengetahui tentang murid dan pembelajaran di kelas. Kami hanya menyampaikan materi seperti rutinitas yang biasanya. Yang kami lakukan hanyalah melakukan transformasi knowledge tanpa melakukan transformasi value yang ada nilai-nilai di dalam proses pendidikan. Sampai pada akhirnya kami belajar dari modul 1.1 tentang bagaimana filosofi pemikiran KHD, sehingga kami sadar bahwa ada 3 dasar dalam membangun pendidikan. Yang pertama, pendidikan selalu dimulai dari diri sendiri dan keluarga, di mana keluarga menjadi awal terbentuknya sebuah karakter yang menjadi fondasi bagi anak didik itu nantinya. Sehingga bibit-bibit yang dihasilkan untuk disemai di kebun pertanian sekolah oleh petani, yaitu guru, akan menjadi bibit-bibit yang unggul. Seperti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar, bahwa ketika orang tua mampu menjadi guru, maka setiap rumah akan menjadi sekolah bagi anak didik. Sehingga bibit-bibit unggul ini akan lebih optimal ketika nantinya akan masuk ke dalam dunia pendidikan. Yang kedua, guru diibaratkan sebagai seorang petani yang ada pada kebun pendidikan, sehingga wajar jika guru seharusnya mengetahui tentang potensi dan bakat terbaik yang ada pada setiap anak didik, menyadari bahwa setiap anak didik memiliki perbedaan, dan setiap perbedaan itu seharusnya merupakan potensi yang harus diwadahi semuanya. Sehingga pelaksanaan pembelajaran menjadi berdiferensiasi atau menganggap perbedaan itu sebagai sebuah potensi yang harus kita kembangkan di bidang masing-masing. Yang ketiga, bahwa pembelajaran haruslah berpusat atau menghamba kepada anak, sehingga anak akan merasa mudah untuk mengakses pendidikan, akan merasa terwadai dengan semua potensi yang mereka miliki, akan merasa diperhatikan dan dicintai, merasa aman, merasa berharga, sehingga mampu bertumbuh secara optimal pada ekosistem yang tepat. Berdasar pada pengetahuan tersebut, maka kami berencana akan merubah mindset atau pemikiran tentang kegiatan pembelajaran yang ada di kelas, mulai dari visi dan misi sekolah yang harus disesuaikan dengan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Sehingga di dalam merencanakan pembelajaran menjadi lebih berfokus kepada anak didik, peduli akan keinginan-keinginan mereka, serta menghadirkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mewadahi setiap keunikan anak sebagai sebuah potensi berdasar kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Nilai-nilai kedisiplinan perlu kita tumbuhkan, nilai-nilai gotong royong, kreativitas, inovasi, mandiri, serta mampu bersikap kritis, sehingga akan berdampak bagi diri sendiri, keluarga, agama, dan masyarakat, tentu juga bangsa dan negaranya. Dalam mengimplementasikan pemikiran KHD pada kegiatan pembelajaran, kami akan melaksanakan beberapa aksi, di antara lain: yang pertama, merencanakan KBM dalam bentuk RPP yang sesuai dengan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, melaksanakan KBM yang berfokus pada anak didik. Yang ketiga, menyelangi kegiatan belajar mengajar dengan beragam permainan tradisional yang mendidik. Yang keempat, menambah program pembiasaan positif seperti keagamaan, minat dan bakat, life skill, pengabdian masyarakat, dan melestarikan budaya kearifan lokal. Yang kelima, melaksanakan refleksi dengan semua warga sekolah sebagai bentuk perbaikan apa yang sudah diprogramkan dan dilaksanakan. Dalam mengawal kegiatan ini tentunya membutuhkan peran guru, di mana Ki Hajar sudah memandu dengan 3 peran penting bagi guru. Yang pertama, Engar Sosong Tulodo, bahwa guru harus mampu menjadi role model yang dapat ditiru atau diteladani bagi siswa-siswinya. Yang kedua, Eng Matyo Mangun Karso, bahwa seorang guru ketika berada di tengah-tengah siswa-siswinya mampu membangun visi, membangun motivasi, serta menjadi pengayom bagi anak didiknya, sehingga mereka merasa nyaman dan aman untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani, bahwa di belakang guru memberikan dorongan,
memberikan semangat dan motivasi, empowering atau api pemantik yang dapat menyalakan kembali semangat belajar anak didik kita yang mulai setelah meninjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi kontekstual, dan elaborasi pemahaman, maka saya mendapat kesimpulan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Di antaranya, yang pertama, sekolah menjadi taman siswa, menjadi tempat yang menyenangkan bagi anak didik, menjadi tempat yang dirindukan untuk mereka bisa datang ke sekolah. Kemudian adanya perubahan perilaku yang menjadi lebih baik. Siswa yang awalnya belum minat belajar menjadi lebih semangat dalam belajar. Yang awalnya merasa tidak mengenali potensinya menjadi tahu potensi terbaiknya. Yang awalnya belum memiliki toleran dengan teman yang lain menjadi lebih toleran dan peduli dengan sesamanya. Mampu berkolaborasi dengan baik serta mampu memiliki budi pekerti yang luhur. Yang keempat, mampu menjadi manusia seutuhnya, manusia yang merdeka dengan mimpi dan cita-citanya, manusia yang menerima kodrat alam dan bertumbuh kembang sesuai dengan zamannya. Dengan beragam strategi berdasarkan filosofi pemikiran KHD, kami sebagai petani kehidupan bagi anak didik atas rahmat Allah yang Maha Kuasa menjadikan anak-anak penerus bangsa ini menjadi manusia yang berkarakter, berbudi luhur, mencintai budaya, cerdas, berkualitas, yang mampu bersaing secara global dan berdampak baik bagi masyarakatnya sehingga mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syafi'i, CGP Angkatan ke-5 dari Kabupaten Tuban, salam sehat dan bahagia.